Kabar yang begitu mengejutkan, KPK obok-obok rumah anggota DPRD Jawa Timur di Surabaya dan di Madura, ya, terkait dengan kasus lama sebenarnya, ya, terkait dengan kasus dana hibah ini. Sebenarnya, kalau KPK ingin serius mengusut tuntas terkait dengan dana hibah ini, pertama harus periksa terlebih dahulu ya Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah ya. Karena apa? Karena mereka banyak yang tahu, baik regulasi, kebijakan, kewenangan terkait dana hibah ini. Artinya apa? Artinya KPK sekarang ini terkesan agak lambat begitu kan ya. Masa tidak berani untuk memeriksa seorang gubernur ya, seorang Ibu Hovifah di situ? Karena mereka semuanya yang bisa dianggap bisa bertanggung jawab begitu kan. Makanya walaupun secara tidak langsung bahwa KPK sudah menggeledah ya dari beberapa anggota DPRD di Jawa Timur, saya rasa ya pasti nihil mereka. Mengapa saya katakan seperti itu? Walaupun ya secara tidak langsung ya KPK sudah menetapkan 4 anggota DPRD Jawa Timur tersangka baru kasus suap ya dana hibah ini, saya rasa kalau gubernurnya tidak diperiksa, maka saya anggap ini akan nihil begitu kan. Salah satu yang menjadi kendala utama adalah bagaimana ya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu masih ya masih ya menurut saya pribadi masih aman-aman aja di situ dan terkesan KPK agak terlambat. Ya inilah politik yang ada saat ini, kira-kira seperti itulah logika kita. Makanya saya berpikir bahwa kalau memang benar-benar serius mengusut tuntas ini, maka setidaknya KPK harus berani periksa semua ya. Apa susahnya mereka diperiksa? Kan begitu logikanya. Bahkan tidak hanya itu, KPK menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Timur ya di Bangkalan, menemukan atau menyita uang sebesar 300 juta. Wow, 300 juta itu angka yang fantastis begitu kan. Makanya ini saya garis bawahi bahwa ini bukan OTT ya, bukan penangkapan, tapi penggeledahan. Nah, nampaknya KPK ini ya memberikan sinyal sebenarnya siapa yang terlibat di dalam ini. Nah, kalau memang ada nuansa-nuansa yang membuktikan ini semua, ya tangkap siapapun. Kan begitu logikanya begitu. Nah, ini terkesan KPK banyak, makanya KPK tidak begitu dipercaya lagi karena pada kenyataannya ya itu aja mereka. Jadi kasus lama dibuka lagi, ya diperiksa lagi begitu kan. Seolah-olah ini menjadi gertakan di situ, ya. Ya kasus lama nanti 5 tahun lagi muncul di situ begitu kan. Inilah ya kelakuan KPK sebenarnya. Maka secara tidak langsung saya memberikan saran bahwa kalau Ibu Hovifah diperiksa ini semua begitu kan ya, maka akan tahu siapa di dalam yang bermain dana hibah ini. Ya jelas di situ pasti ada jual beli di situ begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana temuan dari KPK. Makanya ketika banyak netizen atau masyarakat menanyakan, ya kenapa tidak memeriksa Ibu Hovifah, lebih gampangnya saja KPK untuk menelusuri apa yang terjadi selama ini. Makanya KPK mengatakan dana hibah ini katanya ada kaitannya dengan eksekutif. Ya mau tidak mau, akankah KPK berani mengusut tuntas ini semua? Akankah KPK berani memeriksa Ibu Hovifah sebagai Gubernur Jawa Timur? Dan itu pertanyaannya. Makanya KPK ya, kalau ini ada kaitannya semuanya begitu kan, itu periksa, itu lebih jelas. jadi ya inilah kelakuan KPK. Menurut saya pribadi tidak tuntas di situ. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi gertakan dan menjadi sandra kepada seseorang begitu kan. Ya, seperti misalnya anggota DPRD yang kemudian sekarang ini katanya ada 4 anggota DPRD yang sudah ditetapkan menjadi tersangka baru dalam kasus dana hibah ini. Jadi muncul lagi 3 tahun lagi, akan muncul lagi 10 tahun lagi. Apakah seperti itu? Ini menurut saya pribadi terkesan tidak tuntas terkait dengan
bagaimana pengembangan kasus yang ada selama ini ya terkait dengan dana hibah. Walaupun secara tidak langsung Hovifah memberikan mekanisme bagaimana dana hibah ini akan ya tidak terjadi atau tidak dikorupsi. Salah satunya ya kata Bu Hovifah adalah memberikan dana hibah itu adalah berupa program, bukan berupa uang. Nah, kalau saya rasa ini dengan adanya seperti itu, saya kira baik begitu kan, ya berupa program di situ begitu. Tapi pada kenyataannya, praktik di lapangan justru malah lebih dari situ. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin temuan-temuan ini akan ada jual beli ya di situ. Ini kan banyak realitasnya, makanya temuan-temuan itu harus diungkit kembali siapa yang bermain di dalamnya. Kalau memang ya legislatif yang kemudian bermain di dalam ini ya anggaplah ada nuansa jual beli, ini yang harus kita periksa di situ. Jadi kalau KPK hanya menggeledah, apa gunanya di situ begitu kan? Ya, ya menggeledah itu kan tidak cukup bukti sebenarnya. Ya saya kira tidak cukup bukti di situ begitu. Maka menurut saya pribadi yang bertanggung jawab itu adalah dua. Pertama adalah Bu Hovifah sebagai gubernur, periksa mereka. Yang kedua adalah periksa ketua DPRD Jatim. Itu sudah selesai mereka. Tidak harus menggeledah sana sini begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya setelah dana hibah ada tersangka lalu kemudian mereka vakum, muncullah lagi sekarang ini. Apakah ada kaitannya dengan politis selama ini yang katanya Bu Hovifah digadang-gadang menjadi salah satu calon terkuat gubernur Jawa Timur? Apakah ada kaitannya seperti itu begitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya ya kenapa sih kok seperti ini muncul saat detik-detik ada pencalonan ini, pencalonan itu begitu. Apakah ketidakmampuan untuk bersaing dengan Hovifah? Itu yang menjadi pertanyaan penting dalam sisi politis kita begitu kan. Makanya artinya apa? Artinya ini ada kekacauan yang sangat luar biasa ya di mengusut dana hibah ini. Salah satunya adalah tidak tuntas ya, hanya ditunda dan sebagainya. Kalau mereka, saya kira kalau mereka berani ya selesai mereka, tinggal panggil saja Hovifah begitu kan. Walaupun secara tidak langsung Hovifah sudah memberikan aturan bahwa dana hibah ini bentuknya adalah program, itu saya kira baik. Tapi praktik di dalamnya justru ada orang-orang yang punya kepentingan besar di balik ini semua begitu kan. Dana ini kan luar biasa dananya di situ begitu. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD begitu kan ya di Jawa Timur, maka komposisi dan presentase dari dana hibah ini tergantung dari kewenangan, tergantung dari pendapatan atau nota keuangan gubernur ya tentang Perda APBD Jatim tahun anggaran 2021 dan belanja hibah diproyeksikan sebesar 10,9 triliun. Bayangkan, ini bukan angka yang kecil begitu kan ya, itu angka yang fantastis ya. Bahkan kalau kita merujuk pada persentase persen yang ada, ya, maka dalam anggaran APBD Jawa Timur 2022 ini sebesar 18 triliun. Berarti 10% tidak lebih dari 1,8 triliun, ya. Jadi sisanya ada di eksekutif. Ya, jadi kemana uangnya itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan begitu kan. Artinya apa? Artinya ini biar tuntas, diperiksa semua, baik gubernurnya, anggota legislatifnya begitu kan. Ini harus diperiksa biar clear, biar tidak ada bayangan-bayangan ini adalah bersifat politis, kan begitu logikanya. Ya makanya KPK mengapa tidak begitu dipercaya hari ini? Karena hanya menggeledah. Yang digeledah itu justru tidak ada alat bukti. Ini kan kacau begitu kan, ya kan kacau di situ. Jadi saya rasa sampai hari ini masih diambang kebingungan ya untuk mentersangkakan itu. Walaupun ada 4 orang ya anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka, apakah nyanyian-nyanyian mereka tetap akan berdampak kepada seorang pemegang kebijakan? Nah kita tunggu saja begitu kan ya. Bahkan
KPK klaim ada anggota DPRD Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka baru ya kasus dana hibah ini. Makanya sampai kapanpun ya pasti pasti ada nuansa-nuansa, salah satunya adalah ada yang kemudian mereka bebas, ada yang mereka mungkin lolos dan sebagainya. Inilah pada kenyataannya kalau ya KPK tidak serius mendalami ini. Jangan-jangan ini hanya menjadi gertakan saja begitu kan. Jangan-jangan ini hanya ingin menjadi apa namanya sandraan kepada orang-orang atau pemangku kebijakan-kebijakan yang ada. Bisa saja itu terjadi. Sangat-sangat disayangkan karena pada kenyataannya adalah masa sekelas KPK tidak berani mengusut tuntas ini semua. Masa KPK tidak berani memanggil Ibu Hovifah sebagai saksi di situ apa yang terjadi di dalamnya. Dan itu sangat penting sekali begitu kan. Makanya sampai hari ini saya memandang bahwa terkesan KPK ini agak kurang ya untuk menurus ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.